Iya enggak? Di sumur, perempuan harus tangguh dalam mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Iya enggak? Tetapi Pak, jujur, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, itu bukan tugas istri. Demi Allah, banyak orang yang tidak paham. Nyapu, nyuci, nyetrika, masak, ngepel, itu tugas suami. Tugas istri apa? Tugas istri apa? Mengandung, mengandung lagi, mengandung terus. Jamaah, dipikir mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan itu mudah. Capeknya pekerjaan dapur ada hasilnya. Tapi capeknya mengasuh anak gak ada hasilnya. Capeknya luar biasa. Yang harus suami mengerti, wanita mendidik anak lebih penting daripada sekedar masak buat suami. Bagi saya bilang sama istri, tinggalkan semua pekerjaan rumah, serahkan sama gue. Mencuci, memasak, nyetrika, bersih-bersih, aku sayang. Kamu cukup mengandung dan melahirkan. Tapi kalau bisa membantu. Selama ini terbalik kan? Sudah melahirkan, menyusui, beranak, tugas rumah tangga dibebankan padanya. Gimana istri gak cepat peot? Ya cepat tua lah sebelum waktunya. Mata sudah mengantung kemana-mana. Kenapa gak dimanja? Perawatan kurang. Urusan sumur dan dapur, Masya Allah tiap hari. Nyuci, nyetrika, masak, bangun pagi. Ya Allah, nyiapkan makan. Di mana peranan seorang suami? Betul Pak, Rasulullah orang yang paling ringan tangan untuk istrinya. Membantu memasak, membantu pekerjaan rumah, membantu urusan istrinya. Minimal membantu meringankan tugas istri. Ya enggak Bu? Tengok istri-istri artis cantik-cantik. Kenapa? Perawatannya kuat. Kenapa? Dimanja. Makanya paling tidak pahami perasaan istri yang sedang lelah. Betul? Minimal ketika dia nganggur, jangan main game, jangan main handphone, jangan nonton YouTube. Oh begini kelakuannya ternyata. Jamaah, wanita bukan pembantu, betul? Istri bukan pekerja, betul? Tapi istri adalah bidadari yang harus dijaga dan dicinta, dinafkahi lahir batin, disayangi, dimuliakan, dan dijadikan seperti seorang putri raja. Semoga suami kita sadar, ya kan? Istrimu tidak tercipta dari tulang pipimu yang ketika kau marah seenaknya kau tampar istrimu. Istrimu tidak tercipta dari tulang betismu yang ketika kau marah kau tendang istrimu. Istrimu tercipta dari tulang rusukmu yang lemah dan butuh kasih sayang dan cinta serta pendidikan, pengayoman dari sang imam. Maka demi Allah, wanita akan tegak dan baik kalau imamnya juga tegak dan baik. Kita doakan para suami agar selalu menjadi imam yang saleh dunia akhirat. Setelah sumur, dapur. Istri gak bisa masak. Astagfirullahaladzim. Ibu tahu istri saya artis loh. Awal muasal tidak bisa masak, tapi saya didik dia. Kamu ngapain? Antarkan aku ke pasar ya. Ngapain? Aku mau belajar masak sendiri. Saya antarkan habis subuh. Di dapur habis subuh sampai duhur gak kelar juga. Ngapain? Sarapan pagi lewat.
Zuhur juga lewat. Selesai jam 4:30. Ya Allah, masak apa kamu? Aku masak ayam. Kok gak mateng-mateng ya? Kurang rebusannya ini. Sampai disuguhkan kepada saya, ayamnya masih mentah. Tapi gak apa-apa. Dia ada usaha. Setidaknya sekarang istri saya jago masak. Bikin masakan western, India, Arab, Jepang, Cina. Ohoi. Bu, suami itu suka bosan. Jangan disuguhin ayam goreng tiap hari. Butuh variasi makanan. Betul Pak? Bu, Ibu, hasil makanan harus variasi. Hari ini lontong, besok tempoyak, ya kan? Besok sayur paku, ya kan? Besok apa lagi? Urusan dapur jangan dientengkan. Wanita tanpa dapur, Anda mengalami satu kekurangan. Maka manjakan pasangan Anda dengan resep masakan yang istimewa. Jamaah, jamaah. Yang ketiga yang tak boleh kalah urusan banyak cinta yang terganggu gara-gara urusan ranjang, betul? Banyak cinta yang terganggu gara-gara urusan kasur, betul? Makanya ibu harus tahu. Halo. Jaga wangi area kewanitaan. Ibu, Anda masih ingat kasus Fairuz Arafik dengan suaminya sampai mengeluarkan statement begitu? Kenapa? Karena banyak perempuan yang tidak menjaga daerah kewanitaan. Kalau nggak punya uang, pakai daun sirih, rebus daun sirih. Setelah itu siramkan. Kenapa saya tahu? Saya sering konsultasi dengan istri. Iya. Jamaah, jamaah. Itu faktor terpenting bagi seorang suami, betul? Daerah V. Bukan jorok lah ini, demi Allah. Ini aturan dalam pernikahan. Jangan cuek. Nabi mengajarkan kepada kita untuk istri selalu menjaga rasa wangi dari daerah kewanitaan. Betul? Jangan suka makan yang berbau terlalu menyengat. Jengkol, pete, bawang merah, bawang daun, bawang bombay, bawang putih. Karena apa? Itu bisa menciptakan aroma ketek ayam geprek. Halo. Ditahan dong. Ibu. Dulu pertama menikah, wanginya 5 tahun berganti, 10 tahun rasa wangi diganti dengan GPU. Apa GPU? Balsam urut. Jamaah, kalau mau tidur dengan suami, keramas, semprot agar suami bau balsam caplang balik dia badan. Ayo, siapa yang suka tidur dengan balsam caplang? Angkat tangan. Jamaah, ingat, urusan dapur ada kitab tersendiri, Pak. Namanya Qurrata A'yun, penyejuk mata. Kenapa kitab itu dibuat? Untuk memperjelas bagaimana romantis dijaga agar hubungan baik suami istri. Kalau di rumah jangan pakai jilbab ya. Di kamar jangan pakai jilbab. Ibu, orang Arab kalau keluar rumah pakai abaya, tertutup. Di dalam rumah,
Jamaah, itu penting loh. Godalah suami Anda sebelum digoda oleh istri orang. Maka istri memang harus pandai dalam meramu, merawat, menata, membuat agar suami senantiasa tidak berpindah ke lain hati. Karena demi Allah, surat An-Nisa ayat ketiga. Surat An-Nisa ayat ketiga. Masna wa thulatha wa ruba. Setiap laki-laki dapat jatah 4. Ya Pak ya, tapi kan tergantung kita, betul. Saya dan insya Allah Bapak yang di sini tergolong SSSI, suami setia satu istri. Jangan amin doang. Andanya harus usaha. Ya enggak? Pakai ajian ramuan suami betah di rumah. Ya enggak? Ibu, setiap bulan saya mesti ke mall dengan istri. Kita pergi ke toko underwear, toko pakaian dalam. Istri minta dipilihin, mana yang warnanya bagus abang. Aku mau yang ini dong, yang merah. Merah, merah. Kuning, kuning. Pelangi, pelangi. Ini enggak merah, kuning, biru. Jawab. Maaf, materi ini memang 17 tahun ke atas. Pulang, pulang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la illa billah. Kenapa masalah rumah tangga sudah mulai terjadi? Karena suami istri sudah meninggalkan sholat tahajud. Demi Allah, lihat dan buktikan mulut saya dan kalimat saya. Kalau suami istri sudah tidak tahajud tiap malam, ada banyak masalah yang terjadi dalam rumah tangga Anda. Sebab Nabi berkata, idza stayqadar rajulu qama minal laili, apabila seorang suami bangun tengah malam, wa aiqadat imra'atuhu, dan membangunkan istrinya, shalla rakaataini jami'an, dan mengajak berjamaah salat tahajud 2 rakaat, kutiba lahu fadzakirinallaha katsira wadzakirat, maka demi Allah ia tercatat suami istri yang ahli ibadah. Maka Bapak, saya bertanya sama Bapak, berapa kali dalam seminggu Anda berjamaah dengan istri salat tahajud? Nggak pernah. Astagfirullah. Ibu, berapa kali dalam seminggu Anda tahajud dengan suami? Nggak pernah. Sendiri-sendiri? Boleh sendiri-sendiri, tapi iringi dengan berdua. Masya Allah romantisnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ibu jadi makmum. Habis itu berdoa dan saling menangis di tengah malam saat sedang tidur. Di saat itulah introspeksi suami istri, saling melihat dirinya dan kelakuannya. Apakah selama ini sudah Anda baik kepada pasangan Anda? Kenapa suami istri sering bermasalah? Karena Anda dan suami sudah jarang tahajud tiap malam. Maka ini hadis perkataan Rasulullah. Kalau ingin rumah tangga Anda berkah, kalau ingin rumah tangga damai, tenang, maka tiap malam hiasi dengan tahajud. Jamaah, jamaah.
Rahimallah rajulun, Allah memberkahi suami Pak, qoma minal laili, yang bangun tengah malam, fasallat, dia salat, wa aikadat imra'atuhu, dan membangunkan istrinya untuk salat juga. Fa in aba, kalau istrinya tidak mau, percikan air ke mukanya. Ibu pernah dipercikin air? Air liur? Jamaah, rahimallah imro'atan, Allah merahmati seorang istri, qomat minan laili, yang bangun tengah malam, fasollat, kemudian dia solat, wa aikata zaujaha, dan bangunkan suaminya untuk solat. Kalau tidak mau, percikan air di mukanya. Ini ajaran Nabi. Jangan lewatkan hidup rumah tangga Anda dengan tahajud. Dan saya jamin 100% hidup rumah tangga kita akan bahagia kalau suami istri selalu menjaga tahajud di tengah malam. Jemaah, nanti malam ya, bangunkan pasangan kita sholat tahajud. Inilah kunci utama. Fadzakirinallaha katsira wadzakirat, suami istri yang rajin berzikir, resep utama dalam menjaga rumah tangga kita bahagia. Jaga wudhu. Kalau batal wudhu, sholat 5 waktu tepat waktu, dan sholat berjamaah di masjid untuk suami. Ibu, jangan biarkan suami sholat di rumah. 5 waktu harus ke masjid. Yang ketiga, tahajud. Yang keempat, duha, 4 rakaat pembuka pintu rezeki. Yang kelima, baca Quran tiap hari, minimal Al-Waqiah. Sebab Ibnu Abbas berkata, siapa yang baca Al-Waqiah tiap hari, Allah angkat kemiskinannya, Allah angkat kefakirannya, dan Allah buka pintu rezekinya. Al-Waqiah. Yang keenam, sedekah. Yang terakhir, puasa Senin dan Kamis. Ibu, ajak anak kita puasa Senin dan Kamis, sahur bareng, buka bareng, Masya Allah. Masalahnya sudah jarang puasa Senin dan Kamis dilakukan, ya kan? Ayo, mulai hari ini 7 amalan ini demi Allah. Inilah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang terakhir, sesuai dengan arahan dari pembawa acara, sesuai dari muqaddimah atau special speech dari Ustadz Qadri, kita akan adakan 1 juta wakaf Quran dari sumbangan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi ceritanya, saya akan kumpulkan dana dari masjid dan jamaah mushola Al-Mukhlisin. Uangnya kita cetak Qurannya kita distribusikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Bayangkan, ini amal Anda yang tidak akan pernah mati karena Anda bersedekah Quran. Siapa yang bersedekah untuk pembangunan masjid, siapa yang bersedekah untuk Quran, maka demi Allah, inilah yang disebut sedekah atau wakaf jariyah. Jemaah, nanti yang wakaf akan dapat sertifikat khusus. Saya tuliskan namanya di sini dan saya tanda tangani. Dapat Al-Quran Ummul Qura. Ini hadiah. Nah, nanti wakafnya 1 Al-Quran harganya 100.000. Kalau ibu bapak wakaf 10 Al-Quran di jalan Allah, artinya 10 Al-Quran siap disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti 10 kali 100.000. Berapa jumlahnya? 1 juta. Dan pembayaran tidak harus hari ini. Kami akan kasih nomor rekening. Silakan ibu bapak transfer sesuai kondisi rezeki. Ustadz, minggu depan boleh? Boleh. 2 minggu lagi boleh? Boleh.
Kita wakaf bayar 3 minggu lagi boleh? Boleh. Bayar 1 bulan boleh? Boleh. 1 tahun boleh? Jangan. Sebulan lah ya. Jamaah, nanti dicicil. Kalau memang lewat sebulan, sampaikan saja kepada panitia kami. Maaf ya, boleh nggak telat dikit? Nggak apa-apa. Yang penting ada komunikasi. Karena uang dari